Selamat datang di Quick Tip. Hari ini kita akan rubah RCPD yang dari sistem belum pakai servo menjadi pakai servo atau Propo. Kita akan bahas caranya, biaya yang diperlukan, dan juga tes kecepatannya atau hasilnya. Tutorial kali ini termasuk mudah, anak SMP aja saya rasa juga bisa lakukan, dan juga termasuk murah untuk biaya modifikasinya. Yang agak mahal itu adalah biaya elektroniknya yang akan kita bahas. Tapi menurut saya modifikasi kali ini cukup layak untuk dilakukan atau dicoba buat yang hobi RC. Lepas semua elektronik standarnya, tinggal dibuka-buka baut aja. Dan untuk bagian kemudi yang depan ini tinggal dicongkel saja pakai obeng minus. Buka 4 baut ini, lalu kita lepas semua gear dan besi atau tiang gear. Setelah itu kita ratakan atau potong pegangan motor kemudi yang lama. Ini saya salah sih, seharusnya dipotong pas sebelum tutupnya dipasang ke sasis RC, lebih gampang posisinya. Kita butuh baut M3 x 20 mm. Masukkan di lubang penghubung kemudi. Kasih ring M3. Kasih mur M3. Disarankan pakai mur jenis lock nut biar nggak gampang kendor. Tapi kalau nggak ada pakai mur biasa juga bisa. Kita butuh beli RC rod end. Harganya ini satu biasanya di bawah 10.000 saat video ini dibuat. Butuh 2, taruhlah totalnya 20.000. Contoh link pembelian ada di deskripsi video. Untuk menghubungkan kedua rod end bisa pakai baut M3 yang dipotong kepalanya. Buat adik-adik yang nggak bisa potong baut M3, bawa ke bengkel motor aja, minta tolong potongin, sekalian beli baut M3-nya. Paling total di bawah 20 ribuan lah. Jarak antara kedua lubang rod end adalah 50 mm. Jadi kita butuh baut M3 sepanjang ya kurang lebih 32 mm lah. Nggak perlu sama persis karena nanti bisa diatur posisi servonya, sebentar dibahas. Kalau saya ini pakai turnbuckle, yaitu yang ulirnya satu searah jarum jam dan sisi lainnya itu berlawanan. Jadi kalau beli rod end yang dari metal dan pakai turnbuckle, pastikan beli satu yang ulir normal, satu lagi yang ulir reverse. Ini kalau pakai yang metalnya. Tapi kalau pakai baut M3 yang dipotong kepalanya, jangan beli yang reverse. Oleh karena itu kalau nggak mau salah dan nggak mau bingung, beli saja rod end yang dari plastik. Ulirnya bisa dipaksa mengikuti ulir baut, jadi bisa pakai turnbuckle atau baut M3 biasa. Kita pasang di penghubung kemudi depan. Jadi untuk modifikasi kali ini kita cuma perlu beli rod end aja sih, dengan biaya nggak sampai 30.000. Nah, yang lumayan mahal adalah biaya elektroniknya. Sebelum kita bahas detail dan harganya, akan kita bahas cara pasangnya dulu. Untuk RC car kita butuh 5 komponen utama. Yang pertama remote yang terdiri dari transmitter dan receiver, ESC atau electronic speed control, fungsinya untuk atur kecepatan motor, servo untuk sistem kemudi, motor, dan baterai. Plus satu lagi sebenarnya yaitu charger baterai. Servo dipasang ke channel 1 receiver, ESC dipasang ke channel 2 receiver, motor dan baterai dipasang ke ESC. Cara hubungkan servo ke receiver. Tergantung merek servo, ada yang kabelnya warna putih merah hitam, ada yang kuning merah coklat. Untuk colok receiver jangan sampai terbalik. Kita fokusnya di kabel servo yang paling gelap warnanya, yaitu yang hitam atau yang coklat. Itu adalah kabel negatif. Tinggal disesuaikan dengan simbol negatif di receivernya. Kita pasang servo di channel nomor 1. Untuk ESC ini kita sambung ke receiver channel 2. Kabel yang gelap atau hitam atau coklat di posisi negatif sama seperti servo ya. Hubungan kabel ESC ke motor, saya ini lagi males menyolder, jadi ya disambung manual aja diket. Hubungan ESC ke baterai. Untuk tes elektronik kita nyalakan transmitternya dulu, lalu nyalakan ESC. Putar remote ke kanan atau ke kiri untuk tes servo. Tekan atau dorong throttle untuk tes motor. Cara pasang servo di mobil. Pertama, lihat remote atau transmitter, ada pengaturan trim servo. Pastikan posisinya di 0 atau di tengah-tengah atau netral. Ini saya pakai remote Dumbo RC X6. Kalau pakai remote lain biasa juga ada pengaturan trim servonya kok. Setelah itu pasang arm servo atau servo horn dengan posisi sebisa mungkin mendekati tegak lurus ke atas. Hubungkan rod end dengan servo horn. Posisikan servo sejajar dengan link rod seperti terlihat di video. Setelah itu ya tinggal ditempelin aja sih servonya, bisa pakai double tape atau dilem tembak juga bisa. Tapi kalau saya desain pegangan servo sederhana dari 3D print. Kalau mau filenya saya kasih gratis, linknya ada di deskripsi video. Ini saya baut ke sasis RC pakai skrup lancip ukuran M2 x 9 mm. Karena lancip bisa langsung pasang, nggak perlu dibor dulu. Anyway, untuk posisi baut di servo horn disesuaikan saja dengan kebutuhan sudut beloknya ya. Makin ke ujung luar makin besar sudut beloknya, tapi makin berat juga kinerja servo.
Saya pasang di tengah dan ini sudut beloknya lebih banyak dibanding standarnya, seperti ini perbandingannya. Ini nggak bisa lebih banyak lagi sudut beloknya karena sudah mentok atau keterbatasan desain bawaan RC ini. Kalau mau lebih banyak sudut beloknya butuh modifikasi lebih banyak lagi. Tapi untuk main on-road, sudut belok segini sudah lebih dari cukup. Buat yang nanya apakah bisa pakai elektronik kemudi bawaan dan nggak perlu beli servo, jawabnya jelas nggak bisa. Karena bawaannya itu pakai motor biasa, cuma bisa berputar doang seperti yang dipakai di Tamiya Mini 4WD. Nggak bisa bergerak dengan sudut tertentu. Kalau seandainya ban kurang lurus, bisa diatur di pengaturan trim di remote agar posisi ban depan lurus. Dan kalau arah beloknya terbalik, misalnya putar remote ke kiri malah belok ke kanan, maka bisa rubah di bagian normal dan reverse di remote-nya. Setelah itu kita perlu atur lagi trimnya. Khusus untuk pengaturan throttle atau untuk gas dan remnya itu di remote pastikan pengaturannya di posisi normal, jangan di reverse. Karena ESC BDSC S10E yang saya gunakan itu kecepatan mundurnya lebih lambat. Kalau remote di posisi reverse untuk throttle-nya, nanti majunya malah yang jadi lebih lambat. Oleh karena ini kalau arah putaran motor belakangnya terbalik, yang perlu kita lakukan adalah menukar kabel positif dan negatifnya. Ini bisa dilihat kabel merah dari ESC, ini saya sambung ke kabel hitam dari motor atau dibalik. Tapi tergantung ESC dan juga remote yang nanti dipakai, dicoba aja dulu. Bisa aja kabel merah perlu disambung ke kabel merah atau nggak perlu dibalik. Sebentar kita bahas maksimum speed dan pengendalian setelah di-upgrade, namun kita bahas dulu biaya elektroniknya. Pertama, servo. Bisa pakai MG995, MG996 atau S3003 atau yang sejenisnya. Ini harga di bawah 50.000. Performa di antara ketiganya nggak jauh-jauh beda kok. Jangan pakai yang micro servo seperti SG90 karena kurang kuat aja sih. Contoh link pembelian cek deskripsi video ya. Yang kedua, ESC. Sesuai namanya Electronic Speed Control, fungsinya untuk mengatur kecepatan motor dan juga memberi daya ke servo. Bisa pakai ESC yang 20 ampere atau 30 ampere, minimal 30 ampere lah. Seperti ini harga kisaran 50 ribuan. Tapi saya sarankan beli sekalian yang seperti ini tipe BDESC S10E, harga di bawah 150 ribuan. Pakai ESC yang ini kita bisa pakai baterai 3S atau 11,1 volt. Dan nanti kalau mau upgrade pakai motor 540 itu ESC-nya masih kuat seperti yang pernah saya pasang di Chassis Sakura D5. Kalau pakai ESC yang 20 ampere atau 30 ampere cuma bisa support baterai 2S atau 7,4 volt. Yang ketiga kita butuh baterai dan 4 hal yang perlu diperhatikan saat pilih baterai. Pertama, tegangan baterainya. Baterai 1S atau 1 sel memiliki tegangan 3,7 volt. Kalau 2S ya dikali 2 jadi 7,4 volt, 3S itu sama dengan 11,1 volt. Kedua, kapasitas baterai dalam satuan mAh. Makin besar, makin awet baterainya dan makin besar juga ukurannya. Kalau misalnya baterai ukurannya nggak besar tapi tulisan ampere besar, misalnya seperti ini 6800 mAh, bisa dipastikan itu kapasitasnya palsu. Kemungkinan ini cuma 680 mAh saja. Ketiga, si rating baterai. Makin besar, makin gede juga power yang bisa dikeluarkan baterai. Keempat, jenis baterai. Beli yang LiPo atau lithium ion. Jangan beli jenis baterai teknologi lama seperti nickel metal hydride atau nickel cadmium. Untuk budget termurah, kita bisa pakai yang harganya mulai dari 50 ribuan aja, atau bisa juga rakit sendiri pakai 2 buah baterai 18650 seperti ini contohnya. Perhatikan konektor baterai dan ESC-nya, pastikan beli yang sesuai atau sama. Kalau beda ya mesti solder sendiri konektornya atau bikin konverternya. Misalnya ESC ini pakai konektor T-DIN, jadi ya beli yang baterainya konektor T juga. Kalau ESC yang 20 ampere ini konektornya jenis JST, maka beli baterai yang konektornya JST juga. Untuk charger baterai beli yang balance charger. Maksudnya balance charger itu dia bisa menyeimbangkan voltase di tiap sel baterainya. Kabel positif dan negatif yang gede itu untuk disambung ke ESC. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah untuk ngecas dan menyeimbangkan voltase tiap sel baterai. Kabel ini yang kita sambung ke balance charger. Kalau charger baterainya punya layar, kita bisa lihat tegangan tiap sel baterai seperti ini contohnya. Harga balance charger mulai dari 38 ribuan. Tentu saja yang nggak punya layar ya yang 38 ribuan. Terakhir, remote-nya paling murah dari harga 300 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi video. Selama modelnya tembakan seperti ini, itu kita bisa pakai apapun merek dan tipe remote-nya. Pastikan saja beli remote yang terdiri dari transmitter yang besar dan receiver yang kecil ini.
Tidak disarankan beli remote bawaan dari merek RC tertentu, misalnya remote bawaan WPL, WL Toys, MN, dan sebagainya. Itu nggak disarankan. Memang lebih murah, tapi biasanya receiver mereka itu gabung dengan ESC. Jadi kita nggak bisa bebas pilih ESC. Singkatnya, untuk jangka panjang tidak direkomendasikan. Mungkin ada yang merasa kok mahal banget modifikasi ginian doang, mesti keluar uang 300.000 lebih buat beli remote doang. Bener sih, emang cukup mahal, tapi kalau teman-teman beli remote atau transmitter, ini tuh bisa dipakai untuk jangka panjang, atau kalau nanti ganti RC pun kita masih bisa gunakan remote atau transmitternya. Untuk Dumbo RC X6 ini saya udah punya 10 tahunan lebih kalau nggak salah, masih awet sampai sekarang. Kalau sobat punya lebih dari satu RC, kita bisa beli receivernya aja, jadi satu remote bisa untuk kontrol banyak RC yang berbeda, tapi nggak bisa dikontrol dalam waktu bersamaan ya. Kalau ada dana lebih, saya sarankan beli remote yang sudah punya layar, misalnya Radiolink RC4GS atau RC6GS seperti ini, karena pengaturannya lebih banyak dan juga nanti lebih presisi. Apakah setelah upgrade ke Propo jadi lebih kenceng jalannya? Tentu aja tidak. Setidaknya kalau pakai baterai 2S atau 7,4 volt ya. Saya sudah tes pakai GPS beberapa kali, kecepatannya kalau pakai baterai 2S mentok di angka 21 km per jam. Dengan standar sebelum Propo itu kurang lebih sama aja. Kenapa kecepatannya sama aja ya? Karena yang pertama motor yang dipakai itu sama. Kecuali kalau diganti dengan motor yang lebih kencang, mungkin bisa lebih kencang. Yang kedua, baterai bawaan RC Kide ini saat full charge voltasenya bisa mencapai 11 volt atau hampir menyamai baterai 3S. Jadi wajar kalau kecepatannya sama aja. Tapi kalau kita pakai baterai 3S atau 11,1 volt, maka RC ini lebih kencang dari kondisi standarnya. Di kondisi baterai 80% bisa mencapai kecepatan 28 km per jam. Kalau baterai full mungkin bisa 30 km per jam. Atau 1,5 kali lebih kencang dibandingkan kondisi standarnya. Yang pasti setelah upgrade Propo, kita bisa kontrol speed jauh lebih baik, mau jalan pelan bisa, mau kencang bisa, dan tentu saja untuk sistem kemudinya juga jauh lebih baik. Anyway, setelah dimodifikasi ke Propo, RC saya ini bisa jalan dengan sangat baik ya, sama seperti RC yang Propo dari bawaannya. Beloknya bisa presisi dan juga bisa jalan lurus dengan baik. Karena beberapa ada yang keluhkan setelah modifikasi Propo nggak bisa jalan lurus, tapi kalau di saya sih nggak kejadian ya, nggak bisa jalan lurus. Bisa jadi yang pertama pakai servo yang terlalu kecil atau ya penempatannya kurang baik aja sih. Yang pasti di saya ini normal jalan lurusnya, padahal saya pakai ban yang walaupun karet tapi keras banget dan gak ada udaranya. Singkatnya, saya merekomendasikan untuk mencoba modifikasi ini karena gampang dilakukan dan juga hasilnya memuaskan. Tapi kalau dananya belum ada, ya jangan dipaksa bro, nabung aja dulu. Ini kan bukan kebutuhan utama manusia ya. Total biaya modif bisa dilihat di video. Ini kalau pakai yang paling murah ya, dan saat harga video ini dibuat. Kalau nontonnya 1 tahun dari sekarang ya kemungkinan harganya akan naik. Buat yang nanya apakah bisa untuk drift, saya belum tahu karena punya saya ini nggak dapet ban drift ya. Jadi modifikasi selanjutnya adalah ganti velg RC Drift 1:10 yang normal yang punya hex 12 mm. Dan ini perlu saya desain dulu adaptornya karena ukuran hex standar itu nggak normal, yaitu 6 mm. Dan nanti juga saya akan tambahkan giro. Kalau sudah ada videonya, nanti linknya akan ditaruh di deskripsi video. Yang gak mau ketinggalan bisa subscribe dan aktifkan loncengnya. Tapi cek dulu di deskripsi, kali aja sobat nontonnya pas udah tersedia videonya. Jadi nggak perlu subscribe-an segala itu nggak perlu. Terima kasih udah mampir ke channel Quick Tip. Semoga berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.